Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kak Fahri akan bercerita sedikit tentang Sirah Nabawiyah. Sirah itu artinya pesan. Ya, Nabawiyah berarti pesan yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi yang namanya pesan berarti amanat. Amanat tersirat yang ada yang pernah disampaikan oleh Nabi dalam kisah-kisahnya. Ya, siarahnya hari ini Kak Fahri insya Allah akan melanjutkan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad dan rombongannya ketika hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa umat muslim waktu itu mereka hijrah ke Habasyah, sedangkan mereka awalnya tinggal di kota Mekah? Nah, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, maka Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk berdakwah. Mengajak orang-orang yang tadinya tidak menyembah Allah agar menyembah Allah, dan yang tadinya menyembah berhala, mereka harus meninggalkan berhala, dan yang tadinya enggak sholat juga harus sholat. Itu semuanya bertentangan dengan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka, oleh orang tua mereka, oleh keluarga mereka, petinggi-petinggi mereka, atasan-atasan mereka, bos-bos mereka, sehingga membuat para petinggi, para saudara, para utusan-utusan yang lainnya geram, marah, gitu ya, karena yang tadinya nyembah berhalanya jadi dihancur-hancurkan, yang tadinya foya-foya jadi dilarang, mereka semuanya dibenci gitulah. Nah, lalu umat Islam mereka diminta kembali oleh orang kafir Quraisy untuk kembali ke ajaran mereka yang lama. Tetapi karena mereka sudah mendapatkan cahaya Islam dalam hatinya melalui Nabi Muhammad, nah mereka enggan, mereka tidak mau kembali ke ajaran nenek moyang mereka dulu. Ya, mereka ingin tetap berada di dalam ajaran Islam ini yang sudah diyakini bahwa Islam inilah yang terbaik. Islam ini yang nantinya akan membawa mereka ke surga dan juga membawa mereka kepada kemerdekaan. Nah, tetapi ketika mereka di Mekah, justru mereka mendapatkan penindasan, penyiksaan dari para petinggi-petinggi Quraisy yang mereka membenci Islam. Ya, saking tidak kuatnya atas penindasan-penindasan yang mereka lakukan, akhirnya Nabi Muhammad dan juga para sahabat yang lain berinisiatif mencari cara bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan perlindungan. Nah, ternyata di negeri Habasyah, ada sebuah negeri namanya Habasyah yang dipimpin oleh seorang raja yang memang rajanya itu agamanya Nasrani. Ya, Nasrani. Nama rajanya adalah Najasyi. Ya, agamanya Nasrani, tetapi di negerinya itu sangat aman, sangat damai. Ya, rajanya tidak menyiksa, rajanya tidak menindas, dan Nabi Muhammad memutuskan untuk masyarakat Mekah yang Islam waktu itu untuk pergi ke Habasyah dengan dipimpin oleh salah seorang sahabat Nabi. Ya, ketika di perjalanan mereka ya insya Allah tidak ada ancaman gitu, karena mereka banyak yang berangkatnya itu malam-malam, jadi nggak ketahuan sama orang kafir Quraisy. Tapi ada juga yang berangkatnya siang-siang. Nah, rata-rata mereka yang golongan muda gitulah ya, yang berani, yang bisa kabur gitu kalau misalkan ketahuan. Ya, tetapi banyak orang Quraisy yang mengetahui perjalanan hijrah mereka ke Habasyah, dan itu sangat dibenci oleh para petinggi Quraisy yang berada di Mekah.
Akhirnya para petinggi Quraisy mengutus 2 orang utusannya untuk datang ke negeri Habasyah dan meminta kepada Raja Najasyi agar para muslimin yang mereka hijrah ke sana untuk dikembalikan kembali ke negeri asalnya, ke negeri Mekah. Untuk apa? Ya, bisa jadi mereka untuk diajak kembali ke ajaran lama mereka. Nah, lalu utusan Quraisy ini mereka membawa hadiah, ya, membawa hadiah. Mereka datangnya 2 kali. Ya, yang pertama mereka nggak bawa apa-apa. Nah, tetapi yang kedua kalinya mereka bawa perhiasan. Perhiasannya banyak sepeti gitu kalau nggak salah. Nah, itu untuk menyogok Raja Najasyi. Ya, menyogok Raja Najasyi, menyogok orang-orang kerajaan agar mereka mau gitu ya menuruti permintaan para utusan-utusan ini untuk mengembalikan para kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah tersebut. Nah, tetapi ternyata sama Raja Najasyi ditolak dan hadiahnya pun ditolak sama Raja Najasyi. Itu sama Raja Najasyi harus disuruh untuk dikembalikan kembali gitu aja. Bawa pulang lagi aja gitu, gak perlu, gak butuh lah, banyak gitu kan Raja Najasyi juga. Kalau cuma perhiasan doang mah. Nah, bagaimana sih kok bisa gitu ya Raja Najasyi menolak permintaan, menolak tawaran utusan-utusan Quraisy ini untuk mengembalikan para kaum muslimin yang dari Mekah ini. Ya, ketika awalnya Raja Najasyi juga gak percaya gitu. Karena utusan-utusan ini mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa kaum muslimin yang hijrah itu adalah budak-budak katanya. Ya, budak-budak mereka yang mereka mengkhianati saudaranya, mengkhianati keluarganya, mengkhianati atasannya dan yang lainnya sehingga mereka kabur. Nah, itu Raja Najasyi nggak percaya karena memang gimana ya, kelihatan gitu. Wah, ini kayaknya bohong gitu kan, utusan-utusan ini kayaknya bohong. Jadi Raja Najasyi meminta tuh para yang hijrah-hijrah ini, umat Islam yang hijrah ini untuk datang menghadap Raja Najasyi dan menyampaikan apa alasan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah ini. Nah, lalu datanglah para muslimin yang hijrah ini menghadap Raja Najasyi dan menyampaikan kondisi mereka di Mekah itu seperti apa dan sehingga mereka memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Dan mereka mengatakan bahwa ya kami di Mekah itu ditindas, kami disiksa, dan kami diajak kembali untuk menyembah berhala dan yang lainnya, sedangkan cahaya Islam sudah masuk ke dalam hati kami gitu. Sedangkan kami tahu di sini di negeri Habasyah ini dipimpin oleh raja gitu, Raja Najasyi yang baik, ya tidak pernah menindas dan juga masyarakatnya damai. Jadi kami memutuskan untuk hijrah ke sini. Semoga raja bisa menerima gitu. Dan sesungguhnya yang membuat Raja Najasyi itu ter apa sih namanya, terenyuh gitu ya, adalah ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad berpesan ketika bertemu Raja Najasyi, bacakan ayat ini gitu. Bacakan surat ini, ayat ini, dan subhanallah ternyata membuat Raja Najasyi terharu dan memutuskan untuk menerima mereka di Habasyah dan juga mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa dari kerajaan. Nah, pertanyaannya, surat apakah itu? Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di video sirah selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.